Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai segitiga restitusi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Kartika Putri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dengan pengajar praktik Ibu Ambar Wijayaningsih dan fasilitator Bapak Toto Sugiyarto. Seperti yang kita ketahui, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga bisa menggeser identitas gagal menuju ke identitas yang sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk mewujudkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pada kasus satu ini bercerita tentang Tasya yang bertengkar dengan Wira karena dituduh mengolok-olok Fatan. Ia marah dan memukul Wira dengan menggunakan buku. Berikut videonya. Halo Tasya. Tadi ketika dengar katanya kamu nangis gara-gara berantem sama Wira. Ya Bu, saya dituduh mengolok-olok Fatan. Oh, pantas kamu nangis. Sakit hati ya kalau diolok-olok seperti itu ya. Oke, lalu tadi apa yang Tasya lakukan ke Wira? Saya mau memukul Wira dengan buku Bu. Kenapa? Kok kamu mukul Wira? Habisnya saya marah dengan dia Bu. Saya Kamu udah tuduh ya mengolok-olok Fatan ya? Oh gitu. Ya wajar sih kalau misalnya kamu marah sama Wira. Kalau ketika jadi Tasya juga kayaknya ketika akan melakukan hal yang sama. Tapi nah sekarang coba kita ingat-ingat lagi. Tasya masih ingat dengan keyakinan kelas kita kan? Iya. Kira-kira kalau menurut Tasya, keyakinan kelas itu ketika Tasya memukul teman sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? tidak. Tidak. Lalu kalau menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman. Oke, saling menghormati antar teman. Kira-kira kalau menurut Tasya saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting Bu. Penting. Kalau penting kira-kira menurut Tasya nih, keyakinan apa yang perlu Tasya miliki ketika Tasya sedang marah sama teman? Harus lebih bersabar, benar. Tasya bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kira-kira apa yang akan Tasya lakukan untuk memperbaiki masalahnya Tasya sama Wira? Saya harus lebih bersabar dan saya akan meminta maaf dulu. Pinternya anak hebat. Baik, nanti setelah itu kamu minta maaf sama Wira ya. Oke, sekarang Tasya bisa istirahat ya. Ya, jangan berantem lagi ya. Halo, perkenalkan nama saya Afiana Anastasia. Saya senang sekali karena Bu Tika sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya mencari solusi. Pada kasus 2 ini bercerita tentang Wira yang bertengkar dengan Tama karena menuduh Tama yang menendang bola di dalam kelas. Dan berikut videonya. Permisi Bu. Iya, Wira, sini duduk Bir. Nah, istirahat ya. Iya. Oke, Bir. Tadi Bu Tika dengar kamu berantem ya sama Tama? Iya Bu, tapi kan Tama duluan
ya. Kalau Putika jadi kamu juga, Putika pasti akan sakit hati kalau dikata-katain pakai kata kasar seperti itu. Lalu gini Vira, kalau menurut Vira, kira-kira kenapa sih ya kok Tama bisa marah sama Vira seperti itu? Karena saya memfitnah Tama yang menendang bola, Bu. Sebenarnya memang siapa yang menendang bola? Saya, Bu. Vira yang menendang bola, tapi memfitnah Tama. Kenapa Vira seperti itu? Takut dimarahin Bu Guru. Memangnya kamu takut dimarahin Putika kenapa? Karena sudah melanggar kesepakatan kelas untuk tidak menendang bola di dalam kelas. Oh begitu. Jadi kamu memfitnah Tama karena kamu takut dimarahin Putika karena sudah melanggar keyakinan kelas. Oke, nah Vira, berarti Vira kan ingat ya tentang keyakinan kelas kita ya. Satu, tidak boleh menendang bola di dalam kelas. Nah sekarang kita tanya nih, kira-kira kalau menurut Vira, tindakan Vira itu memfitnah teman sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya kita atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah Vira langgar? Tidak jujur. Tidak jujur. Oke. Lalu kalau menurut Vira jujur itu penting atau tidak sih? Penting, Bu. Penting. Oke. Kalau penting, kira-kira keyakinan apa nih yang harus Vira punya ketika Vira sudah mengakui kalau Vira itu sudah memfitnah teman atau Vira itu sudah tidak jujur? Harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Tama. Wah, pinternya, hebat. Lalu Vira bersedia untuk mengakui kesalahan dan minta maaf sama Tama? Bersedia, Bu. Ya, terus dulu, ini baru namanya jagoan. Oke, sekarang Vira bisa menemui Tama untuk minta maaf ya? Ya, silakan anak kamu. Ya, botolnya jangan lupa dibawa. Halo, perkenalkan nama saya Haikal Wira. Saya senang sekali Putika tidak marah sama saya dan membantu mencari solusi. Itu tadi video-video mengenai penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.